Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2390. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tiba mendongak. Pada saat ini dan samar-samar Kincen merasakan sedikit fluktuasi di jurang keheningan abadi. Apakah Tuan Midao itu menemui masalah di jurang keheningan abadi? Kata Kincen, dia sedikit mengernyit. Dan di saat yang sama, Kincen samar-samar merasakan bahwa krisis tampaknya sedang terjadi. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi, kata Kincen. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah klon Master Midao. Hahaha, setelah bermain dengan saudara Midao begitu lama, sudah waktunya untukku mengakhirinya, kata Kincen. Kincen tersenyum dan sedikit memotong, dan boom, seketika cahaya pedang terang tiba-tiba menyala di antara langit dan bumi. Di bawah pengawasan ketat dari orang banyak, semua orang pada saat ini dapat melihat cahaya pedang yang sangat terang. Ledakan. Cahaya pedang itu cemerlang bagaikan kekuatan terindah di dunia, menyilaukan dan membawa serta-merta kehancuran dan pembunuhan tanpa akhir. Cahaya pedang yang indah sekali, gumam penguasa domain hukuman penjara. Dia benar-benar terpesona oleh kekuatan agung jalan tersebut. Penguasa wilayah api lilin Juhuo dan yang lainnya juga turut membelalakan mata mereka. Di bawah pengawasan ketat dari orang banyak, cahaya pedang yang dilepaskan oleh Kincen tiba-tiba bertabrakan dengan belitan dimensi tinggi yang dilepaskan oleh klon Dewa Midao. Duar, tabrakan. Benang sutra kusut berdimensi tinggi tak berujung yang ditransformasikan oleh klon Dewa Midao langsung diputus oleh cahaya pedang Kincen, dan celah panjang langsung terpotong. Ledakan. Sebuah lubang besar menyingkapkan dunia. Apa? Keterikatan dimensi tinggi tuanku ternyata putus? Pupil mata inkarnasi klon Dewa Kehancuran Midao pun mengecil, dan dia terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat pesat? Perlu dipahami bahwa meskipun dia sekarang hanyalah sebuah klon dan juga ikatan dimensi tinggi yang dia kerahkan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tubuh aslinya. Tapi klonnya ini mengandung secercah asal-usul dao besar dari sungai kehancuran, dan kekuatan dimensi tinggi yang dia kerahkan tidak dapat dipatahkan oleh orang biasa. Bahkan seorang master dao setengah langkah pun tidak dapat melakukannya. Sama seperti master penjara domain hukuman sebelumnya, dia pasti memiliki kekuatan master dao setengah langkah atau bahkan lebih kuat. Akan tetapi master domain penjara masih terjebak oleh belitan dimensi tingginya sendiri. Namun sekarang, duar, keterikatan dimensi tinggi itu putus dan klon Dewa Penghancur Midao menjadi terkejut sekaligus marah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sungai panjang yang berliku-liku dan menerjang langsung ke arah Kincen, mencoba menjebaknya dan mencegahnya pergi. Adegan ini juga dilihat oleh Molly yang datang dengan cepat dari arah yang berlawanan, dan Molly nampak langsung bersembunyi di kehampaan. Orang yang lebih kuat dari orang yang melawan klon Tuan Midao adalah orang yang menjebak rakyat kita sebelumnya, kata Molly. Dia terkejut dan marah. Cahaya pedang itu sangat cemerlang dan sempurna, nampak mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan yang samar-samar membuat Molly merasa bahwa jika dia menghadapi pedang ini, Molly juga pasti tidak akan mampu memblokirnya dan akan terluka parah. Akan tetapi, mengapa cahaya pedang ini terasa familiar bagiku? Kata Molly. Dia sedikit mengernyit. Entah kenapa cahaya pedang ini memberi Molly perasaan familiar yang membuatnya bingung. Molly tidak berani mendekat dan langsung bersembunyi jauh di dalam kehampaan. Molly hanya memata-matai dengan hati-hati dari kejauhan. Kamu masih ingin menghentikanku?
Melihat klon Dewa Kehancuran Mi Dao telah berubah menjadi asal Sungai Panjang Kehancuran dan juga ingin menghentikannya, dia mendengus dingin dan berdengung. Di telapak tangannya, cahaya pedang tak terlihat muncul dan pedang ilahi anti pembunuhan Excalibur juga nampak muncul. Namun pada saat ini pedang ilahi Excalibur itu diselimuti oleh kekuatan penghancur tak terlihat yang diaktifkan oleh Qin Chen, dan itu mengalami transformasi total. Karena Qin Chen pernah mengaktifkan pedang Excalibur dan bertarung melawan penguasa wilayah Yaoling di bawah komando Tuan Mi Dao. Ketika pikiran Tuan Mi Dao turun ke dunia bawah, Qin Chen tidak yakin apakah pihak lain telah melihat pedang Excaliburnya atau tidak. Selain itu, ketika klon Master Spiritual Ling Dao turun ke reruntuhan 10.000 dewa waktu itu, Qin Chen juga mengaktifkan pedang ilahi Excalibur. Pedang ini terlalu terkenal, jadi Qin Chen tentu saja tidak berani mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Serahkan saja pada guru Tao ini. Bersamaan dengan raungan amarah yang menggema di seluruh dunia kehancuran, Sungai Panjang Kehancuran yang ditransformasikan oleh inkarnasi Dewa Kehancuran berguncang hebat, dan sebuah telapak tangan penghancur raksasa yang menutupi separuh langit menjulang di atasnya. Telapak tangan ini begitu agung sehingga tampak seperti pegunungan tak berujung yang runtuh, dan kekosongan di sekitar dunia kehancuran mulai terdistorsi. Boom! Qin Chen berdiri di sana dan mengayunkan pedangnya dengan santai. Cahaya pedang itu bagaikan kilatan petir yang melengkung di langit, hampir merobek kehampaan kehancuran berkeping-keping. Cahaya pedang itu juga mengenai telapak tangan raksasa yang terbelah dua, dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan bagaikan danau kehancuran yang tak berujung. Darah hitam gelap kehancuran yang luas itu jatuh dan menyelimuti Qin Chen. Darah kehancuran itu bagaikan ular hantu berubah menjadi kekuatan berdimensi tinggi, mengikat Qin Chen lapis demi lapis. Rusak. Qin Chen berdiri diam dengan dirinya sebagai pusatnya. Ribuan cahaya pedang penghancur menyembur keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang penghancur yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Potongan-potongan darah penghancur yang tak terhitung jumlahnya terpotong dan musnah. Telapak tangan yang menutupinya pun juga terpotong menjadi pecahan-pecahan penghancur yang tak terhitung jumlahnya dan lalu berserakan di mana-mana. Energi penghancur yang terbentuk dari darah penghancur dan pecahan telapak tangan semuanya terbang kembali dan menyatu menjadi sungai penghancur yang panjang yang lalu terbentuk oleh inkarnasi klon sang dewa penghancur Mi Dao di kejauhan. Kekuatan penghancurku dimusnahkan sebesar 30%. Meskipun sungai panjang kehancuran yang diubah oleh inkarnasi klon dewa kehancuran Mi Dao itu belum runtuh, namun kemauan di dalamnya juga terguncang. Dalam satu pertarungan hampir sepertiga energinya sudah hancur. Meskipun dia dapat dengan cepat memperbaiki energi penghancur di jurangnya itu, namun itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang di depannya memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan klonnya. Ini merepotkan. Saat ini jauh di dalam jurang keheningan abadi sang dewa kehancuran Mi Dao, sosoknya yang asli, yang saat ini sedang bertarung melawan leluhur gerhana berkaki 1000 dan yang lainnya. Dia melarikan diri sambil terus bertarung, namun di saat itu dia merasakan pertempuran di wilayah markasnya dan dia merasa terkejut sekaligus marah. Tidak, kalau terus begini, klon asliku pasti akan musnah. Kalau begitu, kedua belah pihak akan lebih banyak ruginya daripada untung. Untuk pertama kalinya, sang dewa kehancuran Mi Dao merasakan kesulitan. Dia menatap kehampaan tak berujung di luar jurang keheningan abadi. Matanya tiba-tiba membulatkan tekad dan sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba memancar keluar. Saudara Ling Dao, aku tahu kamu berada di luar jurang keheningan abadi. Wilayahku sedang diserbu oleh orang luar. Tolong pergilah ke sana untukku dan pastikan kamu menangkap musuhku itu, kata Master Mi Dao. Suaranya bergema. Nanti ketika aku keluar dari jurang keheningan abadi ini, aku pasti akan memberimu hadiah yang berlimpah, kata Master kehancuran Mi Dao. Dia mengirim pesan suara dengan cemas.
pesan itu melampaui jurang keheningan abadi dan terdengar oleh Master Guru Spiritual Ling Dao. Saat ini, Master Guru Spiritual Ling Dao nampak sedang berada di lapisan kehampaan. Dia mendengarnya tiba-tiba terkejut saat menerima pesan tersebut. Wilayah penguasa kehancuran Midao sedang diserang. Mungkinkah spekulasi kita sebelumnya benar? Tiba-tiba dirinya pun menoleh dan menatap ke arah wilayah kekuasaan Master Midao. Kilatan cahaya pun tiba-tiba bersinar di matanya. Dengan niat dari sang dewa kehancuran Midao, dirinya pasti akan meninggalkan klon asli di wilayah markasnya itu. Tapi sekarang dia harus meminta bantuanku. Dengan kata lain, klon asli yang dia tinggalkan di wilayah markasnya itu tidak mampu mengalahkan lawannya. Tapi benarkah itu? Lalu penguasa jurang yang mana itu? Dia benar-benar punya mentalitas dan cara seperti itu. Dia memanfaatkan waktu ketika dewa kehancuran Midao memasuki jurang keheningan abadi untuk memburu dewa kegelapan dewa Hades, dan praktisi itu diam-diam menyerbu wilayah markas kekuasaannya. Tapi yang membuatnya bingung, apa tujuan praktisi itu? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di wilayah kekuasaan markas penguasa penghancur Midao? Itulah yang membuatnya menyusun rencana besar dan bahkan sampai menghancurkan mukanya sendiri dengan penguasa penghancur Midao. Pada saat ini berbagai pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benak sang guru spiritual Ling Dao. Karena perlu diketahui bahwa di dalam jurang, kecuali terjadi perseteruan hidup dan mati, maka para guru tahu pada umumnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan terlalu banyak konflik di antara mereka. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Menyerbu wilayah Guru Tau itu sama saja dengan menggali makam leluhur Guru Tau. Ini adalah perseteruan antara hidup dan mati. Kalau ada orang di jurang ini yang berseteru hidup dan mati dengan sang dewa kehancuran Midao, maka hanya orang di sebelahku ini saja. Tapi jelas dia juga ada di sini. Atau dia mengirim klon ke sana? Atau semuanya ini hanya cuma tipuan? Memikirkannya dengan pikirannya, sang penguasa spiritual Ling Dao pun melangkah maju. Kemudian dia tanpa ragu sedikit pun langsung melesat ke dimensi yang lebih tinggi dan menyerbu dengan ganas langsung menuju ke wilayah kekuasaan sang penguasa penghancur Midao. Pada saat Master Spiritual Ling Dao bergerak, saat ini di ruang dimensi tinggi lain di dekatnya, yang tampaknya pria ini merasakan sesuatu dan dia tiba-tiba menoleh. Mengapa Guru Dao Spiritual Ling Dao tiba-tiba pergi? Kata Master Dao Yuan, dia mengerutkan kening. Dia menatap ke kedalaman jurang keheningan abadi. Sesuatu dalam benaknya pun tergerak. Sepertinya ada fluktuasi dimensi tinggi yang keluar dari kedalaman jurang keheningan abadi sebelumnya. Mungkinkah Master Dao Midao telah mengirim pesan rahasia kepada Master Ling Dao? Memikirkan hal ini, sosok Master Tao Yuan pun melintas dan dia diam-diam mengikuti Master Ling Dao dari belakang, dan dia juga dengan cepat bergegas menuju ke wilayah Master Midao.